Assalamualaikum Pak Haris, selamat siang Pak Haris. Bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak Heru, kabar baik Pak Heru sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak Haris, sehat ya Pak. Apa siang hari ini ada sesi coaching dengan Pak Arwan? Iya, hari ini benar sekali Pak, saya ada sesi coaching dengan Pak Arwan yang insya Allah hari ini rencananya itu jam 2. Baik Pak, jadi kehadiran saya adalah untuk memberikan dukungan terhadap Bapak, yaitu tentang coaching yang akan Bapak kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan bareng Pak Arwan. Apakah Bapak sudah siap Pak melakukan proses coaching? Iya Pak, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Heru yang dimana sudah bersedia menjadi pengamat nanti ketika saya melakukan sesi coaching dengan Pak Arwan. Oke Pak, baiklah. Sebelumnya langsung akan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan Pak. Dan nanti juga akan ada pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian coaching yang akan Bapak laksanakan nanti Pak. Iya, baik Pak. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati pada saat awal coaching yaitu tentang percakapan coaching Pak, yang sesuai dengan lalu kita. Yang pertama, yang kedua adalah dengan tujuan identifikasi, yang dimana kita itu ada tujuan, identifikasi dan masalah sanksi, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya juga saya akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching sesuai prinsip coaching apa tidak. Jadi prinsip coaching ialah membentuk permintaan Pak, dengan coach, dengan coaching, kemudian menggali kompetensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi yang Pak. Kemudian selanjutnya potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah keadaan Pak. Kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Pak Haris mengajukan pertanyaan bobot, apakah perlu mendengarkan dengan rasa? Di sini maksudnya Pak Haris harus menerima pernyataan dari coaching. Apakah nanti kemudian Pak Haris bisa mendengar pertanyaan yang terbuka, yang bisa menampung baik pernyataan maupun permasalahan coaching yang nantinya Pak Haris bisa mengapresiasikan kepada coaching. Jelas apa ya? Iya, iya Pak, sangat jelas sekali Pak. Baik Pak, kalau begitu, kalau sudah jelas, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Pak Haris Pak. Jadi saya sangat jelas sekali tadi Pak ya. Jadi saya akan melakukan sesuai dengan tanggung kita dan melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Saya rasa juga sangat jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bapak itu Pak. Terus ini apa ya? Yang tadi, jadi saya akan melakukan coaching. Saya ingin ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu adalah tentang kehadiran umum. Terus yang kedua yaitu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kira-kira dari ketiga itu manakah kompetensi yang ingin Pak Haris kembangkan dengan spesifik kepada saya untuk melakukan observasi? Jadi untuk spesifiknya yang ingin saya observasi adalah bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, berarti lebih fokus Pak Haris kepada mendengarkan ya Pak, aktif dan pertanyaan yang berbobot dari. Iya benar sekali Pak ya. Nah, selanjutnya seperti apa indikator pencapaian dalam Pak Haris melakukan tujuan pengembangan dalam coaching ini? Jadi baik Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya mampu mendengarkan daripada lawan bicaranya nanti, serta saya bebas dari judgement, asumsi atau asosiasi, dan yang kedua saya mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan Pak Arwan nanti. Oke Pak,
Jadi demikian Pak kegiatan Pak observasi sebelum Pak Haris melakukan coaching bersama Pak Arwan. Selanjutnya silakan Pak Haris melakukan coaching. Ketemu lagi nanti Pak dengan saya sejenak setelah hasil proses coaching itu dilaksanakan. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Heru karena sudah berkenan untuk berbicara sebelum saya melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arwan. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Heru. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Heru Iya. hari ini. Mudah-mudahan Pak Heru juga kabarnya juga baik Pak Heru. Sama Pak, kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik. Ini Amin, saya amin. hari ini akan melakukan coaching akademik Pak bersama Bapak. Ini bagaimana Pak, apa yang ada yang bisa saya bantu Pak? Betul sekali Pak Heru. Jadi mohon maaf jadi mengganggu Pak Heru nih hari ini. Jadi saya punya suatu masalah Pak Heru yang saya hadapi di kelas dan saya berpikir saya bisa meminta bantuan Pak Heru nih untuk mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak Heru. Ya dengan senang hati Pak. Kira-kira permasalahan apa ya Pak yang Bapak akan sampaikan kepada saya, berdiskusi pada saya, dan harapan apa nantinya yang Pak Arwan inginkan dari hasil diskusi kita berdua Pak? Jadi begini Pak, jadi saya punya masalah dan saya ingin mendapatkan solusi nih dari Pak Heru tentang masalah yang saya hadapi. Jadi yang saya harapkan setelah kita berdiskusi nanti, saya bisa mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas Pak Heru. Seperti itu Pak Heru. Oh, berarti tentang siswa yang daya minat untuk tugasnya masih berkurang ya Pak ya? Betul Pak Heru. Jadi akhir-akhir ini beberapa siswa saya di kelas 10 ini banyak sekali yang dalam bahasanya tidak mau mengerjakan tugas Pak Heru. Jadi dari 34 anak yang ada di kelas saya itu terdapat 5 sampai 8 anak yang selalu terlambat, bahkan ada 3 anak yang tidak mengumpulkan tugas Pak Heru. Padahal setiap pertemuan, setiap pembelajaran itu selalu melakukan yang namanya refleksi kepada anak-anak di kelas saya tentang bagaimana kemudian cara saya mengajar, materi mana yang belum dipahami. Kemudian setelah saya melakukan asesmen juga ternyata hanya beberapa anak yang aktif dalam mengerjakan tugas dan sisanya juga ternyata sangat pasif Pak Heru. Itu yang saya alami di kelas Pak Heru. Oh iya, berarti itu semua menjadi kendala buat Pak Arwan ya Pak ya, tentang siswa mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Oke, Khususnya betul. apakah pada mapel Pak Arwan saja Pak? Kalau untuk mapel lain saya belum mencari tahu ya Pak Heru. Iya. Yang pasti di mapel saya ini kondisi siswa seperti itu Pak Heru. Jadi ada 5 sampai 8 siswa yang hampir setiap ada penugasan itu terlambat dan bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas Pak Heru. Oh iya, berarti kira-kira faktor penyebabnya apa ya Pak? Kalau menurut pandangan Bapak sebagai guru di depan siswa, otomatis kan Pak Arwan bisa mencari solusi sebelum menceritakan hal seperti ini kepada saya Pak. Ya, jadi kalau menurut saya gini Pak Heru, jadi saya kan ngajar kewirausahaan nih Pak Heru, Iya. ngajar kewirausahaan yang mana 95% anak SMK itu inginnya bekerja Pak. Iya betul. Jadi mungkin minat mereka terhadap mapel kewirausahaan ini agak kurang Pak Heru. Jadi antusias anak-anak terhadap mapel kewirausahaan ini juga kurang, sehingga anak-anak ini juga cenderungnya pasif karena mereka merasa saya tidak ingin berwirausaha tapi saya lulus ingin bekerja nantinya Pak Heru. Seperti itu Pak Heru. Oh ya, berarti di situ Bapak harus perlu membangkitkan cara metode belajar yang awalnya kurang respon, yang siswa itu berangan-angan langsung kerja, sekarang dirubah Pak, pola responnya seperti apa Pak? Harapan kedepannya Pak? Jadi sebenarnya gini Pak Heru, setiap pertemuan itu mungkin ya setelah saya buka, saya lebih banyak ke anak-anak itu meminta untuk membaca buku untuk literasi Pak Heru. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas,
Lalu saya juga mengajak anak-anak untuk diskusi tanya jawab Pak Heru, Oh, iya, seperti itu. Terus respon anak terhadap pembelajaran Pak Arwan bagaimana Pak ke depannya Pak? Atau yang Ada sekarang beberapa dialami? anak sebenarnya yang responnya bagus Pak Heru. Iya. Cuma banyak anak yang memang pasif dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya karena mungkin minat dari anak-anak ini tidak ingin berwirausaha tapi minat mereka untuk bekerja. Seperti itu Pak Heru. Oh ya, berarti itu termasuk akar permasalahan ya Pak ya? Oke, Yang betul, Pak sehingga Heru. siswa kurang aktif dalam keterlambatan mengumpulkan tugas. Jadi inilah akar permasalahannya Pak. Berarti anak itu berharap atau berupaya akan berpikir setelah lulus bisa kerja. Betul, betul Nah. Pak Heru. Gitu Pak. Jadi selama ini juga gini Pak Heru, untuk mengatasi ini saya juga sering mengingatkan ke anak-anak agar mereka mengerjakan tugas belajar di rumah dengan baik, baik itu melalui WA atau melalui LMS yang saya lakukan ke anak-anak. Ini sering sekali saya lakukan untuk mengingatkan anak-anak supaya ayo tugasnya dikerjakan, asesmennya juga Iya, dikerjakan, betul. seperti itu Pak Heru. Berarti intinya media sosial juga ikut berperan ya Pak ya? Betul, betul Yang Pak Heru. nanti hasilnya tetap sama meskipun sudah diingatkan. Jadi Pak Arwan sudah banyak bercerita pada saat menggunakan waktu pembelajaran, metode bercerita dengan anak yang bertanya jawab dan beberapa anak mungkin yang aktif ya Pak ya. Ya, Jadi betul, Pak Heru. Pak Arwan harus bisa merubah Pak sekarang Pak kemampuannya anak dalam menyerap materi itu kan tidak sama Pak. Ada yang responnya cepat, ada yang kurang. Makanya dibuatlah hal yang menyenangkan Pak. Gitu ya Pak Heru ya. Jadi mungkin selama ini saya belum menerapkan metode pembelajaran yang menarik nih Pak Heru kayaknya. Iya, bisa Jadi jadi seperti itu Pak. media-media pembelajaran berbasis IT juga mungkin harus saya terapkan ya Pak Heru ya di Iya, dalam betul kelas ya. sekali, Pak, ya. Sehingga membuat anak senang belajar di kelas, kemudian juga saya juga sepertinya harus menambah ice breaking nih Ice kayaknya breaking, iya, untuk perlu sekali. menambah apa ya antusiasme siswa dalam pembelajaran kayaknya seperti itu Pak Heru ya. Jadi dengan ice breaking, dengan media yang menarik, ini mudah-mudahan anak yang tidak tertarik jadi tertarik untuk belajar di pelajaran saya Pak Heru, begitu nggih? Betul ya, jadi anak-anak itu supaya tidak merasakan jenuh Pak. Jadi dengan anak itu dibawa merasa nyaman, senang dalam pembelajarannya Bapak, anak itu bisa memahami materi apa yang disampaikan Bapak, nanti pola pikir yang merubah untuk berharap cepat kerja itu tidak Pak. Perlahan itu surut, hilang, nanti akan muncul tugas-tugas itu kembali aktif kembali seperti biasa Pak. Berarti mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya lakukan mungkin dianggap membosankan mungkin Pak Heru ya. Iya bisa jadi Jadi Pak. anak-anaknya tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan Pak Heru ya, begitu. Betul. ya? Nah, jadi untuk kedepannya Pak Arwan mau melakukan lebih cepat Pak, supaya anak itu merubah pola pikirnya Pak dalam pengumpulan tugas, dalam dengan menjelaskan materi lebih antusias. Karena tadi rencana Pak Arwan sudah bagus Pak, ingin adanya perubahan, penambahan ice breaking dan media sosial terus digencarkan untuk anak itu supaya lebih aktif Pak. Nggih. Jadi mungkin secepatnya saya harus melakukan refleksi Pak Heru ya, Betul, berarti ya, Pak. melakukan refleksi pembelajaran di mapel kewirausahaan yang mana mayoritas siswa saya juga 95% mereka minatnya untuk bekerja. Nanti saya akan coba refleksikan dengan anak-anak, kemudian saya akan mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru yang yang dapat membangkitkan minat anak-anak juga dapat sesuai dengan minatnya anak-anak gitu Pak Heru. Iya. Mudah-mudahan nanti akan saya lakukan refleksi untuk mapel saya Pak Heru. Berarti intinya keberpihakan pada murid apa ya? Ya, Dan betul, menyesuaikan dengan kodrat zaman apa yang terjadi pada era sekarang ya Pak Arwan itu berarti habis bisa dapat mengambil dan menyamakan siswa pembelajaran dengan metode yang menyenangkan, jadi anak itu tidak merasa bosan Pak. Ya, alhamdulillah Pak Heru, diskusi hari ini saya merasa lebih lega setelah berdiskusi dengan Pak Heru. Saya menemukan solusi, saya menemukan banyak hal-hal baru yang harus saya lakukan di dalam kelas, sehingga harapannya nanti saya bisa menjadikan pembelajaran di kelas saya ini menjadi menyenangkan, menjadi lebih menarik, sehingga anak-anak yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik ikut pelajaran saya Pak Heru. Alhamdulillah, terima kasih Pak Heru untuk hari ini Pak Heru. Ya syukurlah begitu Pak Arwan.
kita sudah melakukan diskusi kecil yaitu dengan coach dan coach ya, sehingga Pak Arwan kedepannya mampu bisa komitmen apa yang digagas Pak Arwan, semoga ada perubahan ke depannya. Ya Pak Heru, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik Pak Heru. Jadi untuk menggunakan berbagai media, menggunakan berbagai model pembelajaran, kemudian dengan variasi ice breaking, kemudian saya juga nanti akan berusaha mencari model-model pelatihan untuk pengembangan diri supaya saya bisa nih gimana caranya untuk 95% anak yang minatnya bekerja itu bisa mengikuti mapel kewirausahaan dengan baik meskipun 95% itu anaknya minat untuk bekerja Pak Heru. Oke, berarti luar biasa Pak Arwan, dengan berarti sudah bisa nanti menerobos merubah hal yang awalnya kurang baik, kurang respon menjadi respon. Lalu begini Pak, untuk tadi program Pak Arwan, apakah ada hal guru yang membantu atau orang lain dalam proses pembelajaran Bapak Pak? Kalau untuk guru yang membantu tentu saja ada Pak Heru. Jadi saya punya salah satu rekan guru, kebetulan beliau juga sudah guru penggerak lebih dulu dari saya, kemudian beliau juga aktif di istilahnya berwirausaha juga dengan membuka usaha sendiri sambil bekerja. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Inayati untuk bagaimana menyajikan pembelajaran bahwa anak bisa bekerja sambil berwirausaha begitu Pak Heru nantinya. Wah, berarti sudah ada partner ya Pak ya? Nantinya betul. Partner yang akan barangkali Pak Arwan merasa kewalahan, jadi Pak Arwan mampu melaksanakannya dengan baik dan semangat apa ya? Gitu Pak. Betul Pak Heru, sama-sama Pak Heru. Jadi mudah-mudahan rencana yang akan saya laksanakan ini bisa sesuai dengan rencana, mudah-mudahan juga bisa diskusi hari ini juga bisa memberikan beban di dalam pikiran saya itu jadi lebih plong lagi, lebih plong, lebih fresh, lebih lega. Jadi apa yang saya alami selama ini bisa terselesaikan dan bisa ada solusinya hari ini. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini saya dengan Pak Heru memberikan banyak manfaat untuk saya dan juga memberikan banyak pahala untuk Pak Heru ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Heru. Sama-sama Pak. Ya, semoga apa yang didiskusikan sekarang khususnya buat Pak Arwan dan lebih baiknya buat saya ada perubahan dalam pembelajaran. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, wah Pak Haris sudah luar biasa melakukan coaching terhadap Pak Arwan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Kalau saya lihat Pak Haris rasanya gimana Pak setelah melakukan coaching Pak? Jadi perasaan saya ya baru setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Arwan, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Pak Heru, ya, bercerita banyak dengan coaching sehingga permasalahan coaching dari Pak Arwan ya, bisa terentaskan dengan baik. Wah, berarti Pak Haris sudah melakukan coaching dengan baik, menuju kepada indikator yang Pak Haris harapkan. Jadi kompetensi coaching Pak Haris kira-kira apa yang bisa dilakukan pada proses coaching tadi Pak? Jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi ya Pak ya, saya rasa saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan ilmu kita. Berarti sudah tercapai ya Pak ya? Iya, jadi menurut saya Pak. Jadi tujuannya, indikatornya sudah sesuai yang Pak Haris harapkan. Iya, jadi menurut saya sudah demikianlah, sudah tercapai. Jadi ya, izinkan saya Pak untuk menyampaikan hasil pengamatan yang tadi Pak Haris lakukan coaching dengan Pak Arwan. Iya, silakan Pak. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya dengan Pak Haris melakukan coaching, yang pertama Pak Haris sudah melakukan berdasarkan anggota serta mampu mengembangkan kompetensi permasalahan serta melaksanakan rencana aksi dan berkomitmen serta bertanggung jawab melakukan aksinya yang sudah diterapkan prinsip dalam coaching, yang dimana itu Pak Haris sudah fokus terhadap coaching, yang artinya Pak Haris sudah melakukan kesadaran penuh dan sudah melakukan kehadiran penuh terhadap coaching yang dilakukan Pak Haris berdua, serta Pak Haris juga sudah mendengarkan aktif apa yang menjadi keluhan dari coaching tadi Pak. Jadi adalah fokus yang ingin observasi
menurut saya itu sudah sangat baik Pak yang harus lakukan dalam sesi coaching tadi bersama Pak Awan dan mampu mencapai sesuai dengan harapan yang harus harapkan awal observasi tadi. Gitu Pak. Saya senang mendengar penjelasan dari Pak Heru dan terima kasih banyak Pak Heru untuk umpan balik yang sudah Pak Heru sampaikan tadi. Sama-sama Pak, berarti dari hasil nanti coaching baru saja dilakukan kira-kira kompetensi yang Pak harus ingin kembangkan apa Pak untuk kedepannya Pak? Jadi gini Pak, baik ya Pak ya. Rencana kedepannya nanti saya akan terus melakukan latihan lebih intensif lagi Pak. Dengan cara mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, sehingga kedepannya ketika melakukan coaching lagi dengan si coaching akan lebih terbuka lagi untuk bisa menyampaikan lagi masalah-masalah secara terbuka dan secara jelas dengan asas kesukarelaan. Baiklah Pak, semoga kompetensi yang Pak harus dapatkan mampu dikembangkan sesuai dengan harapan yang nantinya semoga bisa mencapai tujuan untuk mempraktekkan coaching lebih baik lagi Pak. Iya Pak, nanti saya akan berusaha terus untuk melakukan latihan coaching sehingga kedepannya lebih baik lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Berarti semuanya lancar. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Amin. Kira-kira hal yang lain apa lagi Pak yang sudah disampaikan Untuk sesi ini cukup jelas dan terima kasih banyak kepada Pak Heru atas masukan-masukan yang diberikan. Sama-sama Pak. Saya juga sebagai observer ya mengamati Paris sudah sangat baik sekali Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.